Jadi ini sebenarnya adalah tugas di penggerak. Jadi dalam penggerak itu ada dari setiap modul dia ada terakhir namanya aksi nyata. Ya. Dan aksi nyata ini modul 1-4. Dalam aksi nyata modul 1-4 ada 2 yang dilakukan. Yang pertama menyebarkan apa yang kita pelajari di modul ini, yaitu tentang budaya positif. Lalu yang kedua, nanti apa yang dipelajari ini diterapkan di kelas, yaitu tentang keyakinan kelas. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Perkenalan, mungkin ini nama fasilitator atau pengajar kami, ya, Ibu Tiama Lubais. Beliau adalah guru di Chandra Kusuma di daerah Sumur. Inilah rancangan didapat untuk aksi nyata. Latar belakang yang penerapan budaya positif di sekolah merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam penerapan budaya positif di sekolah. Tentunya didukung. Kalau peraturan kelas itu datangnya dari kita yang membuat. Keyakinan kelas itu datangnya dari siswa. Lalu guru dapat menerapkan segitiga diskusi. Itu tadi yang saya bilang, setiap ada permasalahan dengan siswa ada masalah, baik terlambat, absen, berantem seperti tadi, itu diatasi dengan segitiga diskusi. Lalu guru aktif dalam kegiatan sekolah dengan menerapkan cara-cara penerapan program belajar Pancasila. Saya kira ini jadi sudah dengar. Lini masa. Nah, ini maksudnya aturan waktunya lah, ya. Yang pertama melakukan sosialisasi dengan kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga pendidikan mengenai isu positif. Itulah yang sekarang kita lakukan. Ada nanti diskusi keyakinan kelas dari dasar murid, segitiga diskusi sebagai dampak pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Melakukan diskusi kepada warga sekolah dalam meningkatkan budaya positif di sekolah. Nanti dilaksanakan pada saat aksi nyata kedua. Melakukan sosialisasi keyakinan kelas dan mempraktekkannya kepada murid, meminta umpan balik, melakukan refleksi, dan mendokumentasikan segala kegiatan. Ini ada budaya yang kita mendokumentasikan. Dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini kita semua harus bekerja sama dan juga melibatkan orang tua, menyebarkan pemahaman. Jadi inilah budaya positif yang ada di modul yang kami pelajari pada modul 1-4. Yang pertama disiplin positif, lalu yang kedua motivasi perilaku manusia, lalu ada tujuan dasar manusia, ada posisi kontrol manusia, ada keyakinan kelas, ada segitiga institusi. Jadi ada 6 materi yang kami pelajari di modul ini. Yang pertama disiplin positif, ya. Mana disiplin positif dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, mungkin itu yang kita pahami selama ini. Jadi disiplin itu supaya orang patuh. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, tidak nyaman. Ya. Itulah yang cenderung. Dengan kata lain, jadi ini disiplin yang sebenarnya, ya. Disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai yang tersebut. Inilah disiplin yang sesungguhnya, bukan menciptakan ketidaknyamanan ataupun untuk mendapatkan kepatuhan. Tetapi disiplin itu memang hadir karena kesadaran dari diri sendiri, berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Itu tentang disiplin positif. Lalu saya lanjutkan. Sebagai pendidik juga kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik. Intrinsik berasal dari dalam, intrinsik itu berasal dari luar. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menentukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa, ini yang penting, tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin itu tidak ada perlakuan yang untuk menegakkan disiplin
tidak melalui perobat, tidak melalui ancaman maupun melalui hukuman. Selanjutnya tadi mengenai disiplin bersih. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia hukuman ini apa? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ada yang kedua, penghargaan. Tidak efektif, merusak hubungan, memastikan kreativitas, mendukung dengan sistem branding, beramatan, menghargai diri. Saya sendiri, Ibu, Bapak Ibu, saya terkejut. Ternyata penghargaan itu nggak bagus. Bukan hanya teori, sudah ada beberapa penelitian bahwa nggak bagus menghargai. Kenapa? Karena motivasinya hanya karena ada penghargaan. Ketika penghargaan itu nggak ada, hilanglah disiplin dia itu. Jadi motivasinya kepada penghargaan. Maka penghargaan itu untuk menegakkan disiplin sebaiknya tidak kita lakukan. Itu yang kedua. Yang ketiga ada konsekuensi. Konsekuensi akibatnya itu perbuatan jangka pendek perlu monitoring, kontrol, menghormati peraturan, tidak waktu dan kesalahan. Kalau konsekuensi ini biasanya kita sudah buat peraturan dan kita sudah buat hal yang harus dilakukan ketika dia melanggar disiplin. Ada konsekuensi yang harus dia lakukan. Kalau hukuman sifatnya spontan, itu datang itu lambat pusat atau apalah. Tapi kalau dia konsekuensi dari sebelumnya memang sudah ada peraturan dan ada apa hal lain yang harus dilakukan ketika dia melanggar disiplin. Lalu yang terakhir adalah restitusi. Inilah yang paling bagus. Tadi di poin paling atas dikatakan kita harus membentuk disiplin anak itu dengan menggunakan restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah yang panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dari kontrol dirinya yang mendorong kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah konsep disiplin dan identitas kakak. Jadi identitas kakak itu tadi ketika kita menggunakan hukuman dan penghargaan. Ternyata ada 4 kelas. Ya. Judulnya adalah membuat keyakinan kelas. Bagaimana langkah-langkahnya? Tadi sudah ada. Tapi yang paling gampangnya nanti saya bagikan. Atau mungkin kita pulang jam berapa? Jam 2. Masih ada waktu? 2-4 menit. Oh, masih ada, masih panjang ya. Karena ini mau dilaksanakan besok. Bagaimana cara praktisnya kan gitu. Nah, ini langkah-langkahnya Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu yang di atas. Nanti ketika Bapak Ibu masuk, yang pertama Bapak Ibu ini adalah berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi langkah pertamanya memang peraturan-peraturan yang di. Jadi ini nanti minta kepada siswa. Kamu peraturan apa yang kau apa? Jadi kamu peraturan apa? Saya kira bisa sampai 10 aja dulu peraturannya. 10 poin. 10 peraturan. Minta semua dari siswa. Tidak boleh sama tentunya. Kalau sama berarti ke yang lain. Ya, oke tadi. Apakah tujuan ini mendesak? Karena menurut saya Pak, ini materinya agak ini ya berat. Jadi bagaimana kalau ini kita terapkan di tahun ajaran baru? Karena ini kan kita lihat ada berarti kan tadi kalau bicara wali kelas ini atau kami enggak dari serius sekali dengan Pak karena nilai ini Pak. Jadi untuk saya kalau nggak mendesaknya ini Pak, bagaimana kalau tahun ajaran baru kita terapkan ini supaya bisa tenang kita melaksanakannya. Kok besok lagi misalnya kita bertemu Bu wali kelas mengolah nilai semua, nggak konsentrasi. Berarti ini materinya berat. Termasuk berat ini. Psikologis ini Pak. Namanya materi
baru ini. Itu susah Pak, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi memang tadi itu kan ada 6 materi. Iya. Maka yang kita terapkan besok hanya satu, yaitu keyakinan kelas. Dan di jadwal juga, di roster itu bukan pada saat beginian. Memang itu masuk ke jam pelajaran saya buat. Nah, tidak akan terganggu karena memang sudah masuk di dalam roster. Yang kedua, penerapannya ini tidak begitu sulit. Saya kira kalau hanya ini. Tapi kalau yang lain tadi, misalnya kayak segitiga restitusi, posisi kontrol, disiplin yang lain, itu memang betul. Jadi ada yang mendesak memang. Ya, ada yang mendesak, yaitu tentang keyakinan kelas ini. Yang lain-lain ya tentu nanti kita terapkan ini. Saya ingat Pak, karena kalau udah diapain memori udah hilang. Ya. Bapak tadi mengatakan kita berdiskusi dengan anak, kita lah dulu wali kelas, Ya. kira-kira apa yang kita buat menjadi suatu aturan. Sedikit saja. Memang sedikit, tapi kalau bisa semua ranah lah kena. Ya. Semua ranah kena. Jangan nanti fokus kepada keterlambatan waktu saja. Ya, jadi semua ranah yang menyangkut disiplin menyeluruh kena, tapi nggak usah terlalu luas dulu. Dari segi keterlambatan satu, dari segi nilai satu, dari segi disiplin berpakaian satu. Gitu kira-kira. Dengan komunikasi dengan kawan. Iya. Ya. Sedikit tapi semua ranah kena. Iya. Jadi itu wali kelas lah yang nanti coba nanti saya kirim apanya nilai-nilai kebajikan universal itu. Dari situlah nanti diarahkan siswa itu ke situ. Seperti yang dibilang Pak Subian, bagian berpakaian rapi. Bisa kita mencoba mancing. Kalau mengenai pakaian bagaimana? Kan pasti muncul nanti. Mengenai waktu keterlambatan, mengenai komunikasi dengan kawan, komunikasi dengan guru, melaksanakan tugas-tugas. Jadi kena dia ke semua, tidak numpuk di satu kelompok disiplin. Itu maksudnya ya. Sì, kepala sih suka.